Puji Tuhan. Haleluya. Kita ada di minggu yang pertama di bulan yang ke-6, di bulan yang baru ini. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini. Amin, saudara. Amin. Boleh dimasukin baterainya. Ya, oke. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Kalau bulan Mei kemarin kita belajar tentang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Dan saya berdoa supaya setiap kita, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang mengikuti secara online, setiap kita boleh sama-sama relate dengan apa yang sudah kita pelajari dari bulan yang kemarin, saudara. Bulan lalu kita belajar bahwa kehidupan kita orang percaya, kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus dicurahkan supaya setiap kita bisa menjadi berkat, supaya setiap kita boleh menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan di bulan ini, saudara, di bulan yang baru ini, kita akan sama-sama belajar tentang satu tema, khusus bulan Juni dan Juli ini kita akan belajar tentang gereja yang menyembah atau the worshiping church. Nah, saya akan memulai di minggu yang pertama di bulan ini dengan berbicara buat kita, mengajar setiap kita satu tema, yaitu redeem to worship, atau kita ditebus Tuhan untuk kita bisa menjadi penyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita harus mengerti kenapa kita harus menyembah Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kenapa perlu ada penyembahan di hadapan Tuhan? Nah, saudara, seringkali yang membuat kita ini tidak mau menyembah Tuhan, kita ini sulit sekali untuk memahami tentang kenapa alasan kita menyembah Tuhan. Karena memang kita suka dengar lagu rohani, kita suka dengar lagu yang menyentuh hati kita. Ya, belakangan makin kesini kalau saudara kalau saudara mendengarkan puji-pujian, lagu-lagu yang populer, lagu rohani yang populer sekarang ini, semuanya itu berusaha untuk menyentuh hati gitu, saudara ya. Berusaha untuk menggugah perasaan gitu, saudara ya. Sangat berbeda dengan 40-50 tahun yang lalu. Di zaman-zaman awal gereja, lagu-lagu yang muncul itu bukan untuk menyentuh hati manusia, tapi untuk bercerita tentang bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, kita perlu mengerti kenapa kita menyembah. Apa yang membuat kita ini menyembah Tuhan? Apa yang harusnya menjadi dorongan paling kuat kita, alasan yang paling kuat dalam hidup kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Hari ini kita akan melihat dari Keluaran pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita tidak akan baca karena ini panjang sekali. Tapi panjang sekali maksudnya ceritanya, saudara ya. Cerita ini adalah cerita ketika bangsa Israel, ketika Tuhan mengutus Musa. Nah, tadi yang disampaikan Pak Arifin di Suara Gembala ya. Tuhan mengutus Musa untuk berbicara kepada Firaun, untuk berkata kepada Firaun, bebaskan umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara, kita akan melihat apa yang iblis lakukan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita orang percaya, yang membuat kita kehilangan kerinduan atau pengertian kita tentang penyembahan. Kita akan mulai dari melihat sejarah, ini kok gak nyala ya. Kita akan mulai dengan melihat bagaimana sejarah penyembahan di dalam Alkitab, saudara ya. Sebentar, oke. Kita akan melihat, saudara, sejarah penyembahan umat pilihan Allah. Kita melihat yang pertama mulai dari Adam, saudara ya. Manusia pertama. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk apa? Dikatakan di sana untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, kata mengusahakan itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata abad. Kata abad ini artinya to work atau to serve atau worship. Jadi kata mengusahakan, waktu Tuhan memerintahkan Adam untuk mengusahakan Taman Eden, sebenarnya bukan hanya sekedar pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tuhan tidak memberikan pekerjaan kepada Abraham, tapi kepada Adam, tapi Tuhan memberikan kepada dia satu perintah untuk Adam mengabdi kepada Tuhan. Saudara, bedakan antara bekerja dengan mengabdi, saudara. Mengabdi itu memberi diri kepada Tuhan. Mengabdi itu
berbicara tentang satu perjalanan kehidupan yang tidak akan putus, itu pengabdian. Ya. Makanya pegawai negeri dibilang apa? Abdi negara. Karena mereka memang memberikan seluruh kehidupannya untuk melayani negara, untuk melayani bangsa dan negara mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan memberikan tujuan Allah menjadikan manusia adalah supaya manusia melayani dan berbakti kepadanya. Tuhan mau sejak awal, waktu Tuhan taruh Adam adalah manusia pertama yang Tuhan buat. Adam itu menerima perintah utama, alasan kenapa Tuhan menjadikan manusia. Kalau saudara mau tahu untuk apa saudara ada di bumi, saudara baca Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Di situ ditulis bagaimana manusia itu seharusnya ngapain sih di muka bumi. Nah, di pasal yang kedua ayat yang ke-15 Tuhan bilang manusia harus mengabdi, to serve, worship the Lord. Untuk menyembah kepada Tuhan. Ini panggilan yang Tuhan berikan buat manusia. Tugas yang Tuhan berikan buat manusia. Bukan hanya sekedar menyembah, tapi mengabdikan, berbakti kepada Tuhan. Itu adalah tujuan kita ada di muka bumi. Itu adalah tujuan Tuhan menjadikan kita. Nah, kemudian kita melihat Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, kalau perhatikan perjalanan ketiga bapak leluhur orang Israel ini. Kalau saudara baca mulai dari Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, setiap kali mereka ada di tempat perhentian, apa yang Abraham atau Yakub atau Ishak lakukan? Mereka selalu membangun yang namanya mesbah. Selalu ada mesbah yang mereka bangun. Beberapa yang terkenal kita tahu ada Bet-El, ya, ada tempat bagaimana ada malaikat yang naik turun dari sorga ke bumi, saudara. Kita tahu bahwa setiap kali mereka ada dalam satu perjalanan dan berhenti di satu tempat, mereka selalu mendirikan mesbah, berbicara tentang ibadah, berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan. Saudara, kita tahu saudara dari perjalanan mereka, dari perjalanan Abraham, Ishak dan Yakub, kita mengerti begini. Yang namanya ibadah, yang namanya penyembahan, yang namanya worship itu selalu berbicara tentang korban. Tidak pernah ada mesbah yang mereka bangun tanpa ada korban. Saudara, korban yang diberikan di dalam perjalanan Abraham, Ishak dan Yakub itu selalu berbentuk korban bakaran, saudara ya. Ada binatang yang harus disembelih, taruh di atas mesbah, dibakar, saudara ya. Itu adalah korban persembahan mereka. Saudara, kalau saudara melihat ada konsep-konsep penyembahan yang lain yang kurang lebih mirip-mirip dengan penyembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Karena memang budaya pada saat itu, cara beribadah dengan cara seperti yang dilakukan Abraham, Ishak dan Yakub, itu bukanlah cara yang khusus. Kenapa? Karena semua cara beribadah di semua kepercayaan yang ada pada saat itu, di zaman mereka, itu kurang lebih sama, saudara. Mempersembahkan sesuatu itu selalu berbicara tentang pengorbanan, memberikan sesuatu yang kita miliki untuk diberikan kepada Tuhan. Saudara tahu bahwa semua manusia itu memiliki satu kerinduan di dalam hatinya untuk dia bisa berjumpa dengan satu pribadi yang kekal, pribadi yang agung, pribadi yang esa, pribadi yang maha kuasa, yang dapat menjadi penolong dan pelindung dalam kehidupan semua manusia. Semua manusia, saudara, tidak terkecuali, semua manusia. Namun di banyak tempat, karena kerinduan yang begitu dalam ini, manusia tidak menemukan atau belum menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Makanya di zaman-zaman mereka ini, saudara, khususnya di zamannya Abraham, Ishak dan Yakub ini, penyembahan yang mereka lakukan ya seperti ini, saudara ya. Mereka membakar korban bakaran dan ditujukan kepada Allah semesta alam, ya, Tuhan semesta alam. Tapi di tempat lain, kalau kita membaca sejarah bangsa Israel dari kitab Kejadian, Keluaran, ya, kita melihat bangsa-bangsa di sekeliling mereka, bahkan sampai di zaman Raja Daud, bangsa-bangsa yang lain juga mempersembahkan korban kok. Masih ingat cerita Elia, bagaimana dia menghadapi ratusan nabi Baal, ya, ratusan nabi-nabi yang juga membakar korban bakaran di hadapan mereka. Tapi yang luar biasa, waktu Elia mau membakar korban itu, Elia suruh siram dulu pakai air, saudara. Dan Elia hanya ingin membuktikan bahwa
Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, itu mampu melakukan apa yang tidak mungkin buat manusia. Nah saudara, penyembahan perlu kita lihat sebagai begini. Penyembahan itu adalah mempersembahkan sesuatu dalam kehidupan kita. Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dari apa yang kita miliki. Selalu ada yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kalau saudara melihat Abraham, Ishak dan Yakub, mereka itu memberi karena mereka punya banyak sekali hewan peliharaan, ya, hewan yang mereka gembalakan, ya, ada kambing domba, sehingga setiap kali mereka membuat satu mezbah, selalu ada yang mereka taruh di situ. Dari sekian banyak perjalanan mereka, mezbah yang mereka bangun atau ibadah yang mereka lakukan, ada satu peristiwa yang saya ingin highlight pagi hari ini buat setiap kita, saudara, ya. Kita baca sama-sama ayatnya, Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai ayat 20, 1, 2, 3. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara, kalau saudara cari di dalam Alkitab, ini beberapa waktu yang lalu sampai hari ini masih jadi perdebatan selalu. Haruskah orang memberi persepuluhan? Berapa persepuluhan itu? Untuk apa persepuluhan itu diberikan? Saudara, sebagai gembala saya punya kewajiban untuk mengajar saudara tentang hal ini, saudara. Supaya tidak membuat kita itu menjadi kita memberi karena latah, saudara. Kita memberi harus karena kita mengerti. Karena kita tahu apa yang kita lakukan dengan iman, itu yang menjadi berkat buat kita. Saudara, perpuluhan pertama kali ada di dalam Alkitab, ya di dalam ayat yang kita baca ini, saudara. Perpuluhan itu pertama kali datang bukan sebagai hukum, bukan sebagai peraturan yang harus dilakukan. Peristiwa perpuluhan itu terjadi karena Abraham, sebelum namanya dirubah menjadi Abraham, masih Abram namanya, berjumpa dengan Melkisedek. Kalau kita baca dalam perjanjian baru dalam kitab Ibrani dijelaskan, Melkisedek ini adalah gambaran dari Tuhan sendiri yang datang kepada Abraham untuk meneguhkan perjanjian dan berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tuhan datang kepada Abraham dan ayat yang kita baca tadi, Tuhan memberkati Abraham. Kemudian Abraham secara spontan, karena merasakan betul berkat, menerima berkat yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang Abraham lakukan? Abraham mempersembahkan 1/10 dari semua yang dia miliki. Konteks ayat yang kita baca tadi, Abraham baru saja menang, baru saja selesai mengalahkan raja-raja yang ada di sekelilingnya. Dia punya banyak jarahan, saudara. Dia lagi di puncak kejayaannya nih. Dia lagi ada di tempat dia dalam kemenangan, ya. Lagi full. Kemudian dia menerima berkat melalui Melkisedek dan dia mempersembahkan 1/10 dari apa yang dia berikan. Saudara, kalau ada saudara mendengar pengajaran yang seolah-olah begini, perpuluhan adalah syarat untuk kita mendapatkan berkat Tuhan. Kemudian kita memberi supaya kita mendapat lebih banyak. Kita sedang, mohon maaf saudara, kita sedang bersikap seperti orang yang menyembah Baal. Karena orang yang menyembah Baal, mereka memberi untuk mendapatkan sesuatu. Kita memberi karena kita terlebih dahulu menerima sesuatu dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, jangan lagi menjadikan keinginan sebagai fondasi atau motivasi kita memberi. Jadikan pengalaman kita akan berkat Tuhan menjadi fondasi kita untuk memberi. Jadikan pengenalan kita, jadikan pengalaman kita akan kebaikan Tuhan sebagai alasan dan fondasi kita. Alasan kita, saya harus memberi, saya harus beribadah, saya harus memberkati pekerjaan Tuhan, saya harus memberi hidup saya untuk Tuhan karena saya sudah menerima yang baik dari Tuhan. Ini yang Abraham, Ishak dan Yakub lakukan, yang mereka alami dalam kehidupan mereka, saudara. Ini yang Abraham alami. Ayatnya tidak berbicara maka Abraham memberi 1/10 dari apa yang dia punya, kemudian dia diberkati oleh Melkisedek. Enggak, saudara. Berkat datang terlebih dahulu, baru kemudian kita
meresponinya dengan memberikan korban syukur di hadapan Tuhan. Jadi hari ini saudara, di minggu yang pertama ini tidak ada pesan sponsor dari bendahara saudara ya. Tapi saya ingin kasih tahu saudara begini. Bagaimana kita mengekspresikan ucapan syukur kita seperti Abraham di hadapan Tuhan. Itu menunjukkan seberapa kita berterima kasih dan menghargai berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seberapa kita mau memiliki hati untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu menunjukkan berapa besar rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya bisa kasih banyak kesaksian bagaimana Tuhan menolong kehidupan saya di masa yang lalu sehingga saya hari ini ya bisa berdiri di depan saudara, membagikan apa yang saya punya dan menjadi berkat di mana Tuhan percayakan saya. Kalau dihitung-hitung saudara ya, sebenarnya secara manusia kita sering pikir gini, buat apa sih kita susah-susah memberi? Buat apa sih kita susah-susah berkorban? Tapi kalau kita lihat apa yang Tuhan lakukan buat kita bisa balik begini, buat apa Tuhan tolong kita? Buat apa Tuhan bantu kita? Buat apa Tuhan kasih kesempatan kita? Selalu Tuhan duluan. Tuhan selalu yang membuka jalan, Tuhan selalu yang menjadi alasan, dan Tuhan selalu yang memberi contoh buat kita. Makanya ada ayat yang bilang gini, kita mampu mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, perpuluhan adalah ucapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini saudara, berkat Tuhan bagi kita adalah kemampuan untuk kita bisa menjadi berkat. Masih ingat kesaksian yang minggu lalu saya bagikan buat saudara? Saudara, kemampuan untuk menjadi berkat buat orang lain, kemampuan untuk memberkati pekerjaan Tuhan, itu adalah berkat Tuhan buat kita. Maksud saya begini, waktu Tuhan percayakan kita sesuatu, itulah kemampuan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Jangan saudara konotasikan atau afiliasikan semuanya dengan finansial. Sukacita, kalau saudara diberikan sukacita dalam kehidupan saudara, saudara bisa bagi dengan orang lain. Saudara punya apa? Waktu. Saudara bisa bagi waktu saudara dengan orang lain, menguatkan mereka. Saudara punya apa? Kecerdasan. Teman-teman yang mahasiswa di sini, teman-teman punya kecerdasan, punya apa namanya pikiran yang smart untuk memberikan jalan keluar, input buat orang lain. Itu kemampuan untuk jadi berkat yang Tuhan berikan buat teman-teman. Bapak Ibu Saudara, di tempat pekerjaan yang diberikan mungkin dikhususkan. Kita nggak bisa pungkiri di beberapa tempat, bahkan mungkin di hampir semua tempat, ada orang-orang yang sepertinya secara nggak langsung atau tanpa dia minta, dia diperhatikan lebih dari orang lain. Itu kemampuan untuk jadi berkat saudara. Kalau kita diperhatikan lebih dari yang lain, lakukan yang terbaik. Karena waktu kita diperhatikan dan Tuhan mau kita melalui apa yang kita punya, jadi berkat buat orang yang memperhatikan kita, saudara. Itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita jadi berkat. Jadi semua yang Tuhan berikan buat kita, itu adalah kemampuan supaya kita jadi berkat buat orang lain. Nah, minggu lalu saya tanya begini, persoalannya bukan soal kita punya kemampuan atau enggak. Lebih sebelum punya kemampuan, punyakah kita kerinduan untuk jadi berkat melalui kehidupan kita? Itu dia. Apakah kita punya kerinduan untuk jadi berkat dalam kehidupan kita? Apakah kita punya kerinduan supaya Tuhan pakai hidup kita untuk jadi berkat buat orang lain? Kalau kita punya kerinduan, kita akan berdoa, Tuhan kasih aku kemampuan lebih lagi untuk aku bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah saudara, kita lihat di sini bahwa Abraham, Ishak dan Yakub memberi karena mereka benar-benar menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tidak akan ada sebagaimana mereka ada saat itu. Saudara bayangkan mereka waktu berjalan, mereka apalagi Abraham saudara ya, tidak tahu kemana dia harus pergi. Abraham itu dituntun Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim ke satu tempat yang Abraham gak tahu itu ada di mana. Kemudian Tuhan hanya bilang gini, kamu ikut aja, nanti aku tunjukkan jalan. Saudara bayangkan mereka bisa mempersembahkan korban untuk sesuatu yang mereka nggak bisa lihat dengan kasat mata. Mereka nggak tahu kemana mereka akan berjalan. Semuanya bersandar kepada Tuhan. Sehingga waktu mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu mereka persembahkan dengan betul-betul ucapan syukur. Karena mereka sadar gini, tanpa campur tangan Tuhan, aku nggak mungkin ada sebagaimana aku ada hari ini. Saudara, ini yang perlu untuk kita miliki sebagai umat Tuhan.
Saudara mari sadari betul begini, tanpa campur tangan Tuhan, saudara nggak mungkin ada sampai saudara ada hari ini. Tanpa campur tangan Tuhan, setiap kita nggak mungkin ada sebagaimana kita ada hari ini. Saudara, kita itu seringkali lupa masa-masa yang dulu, waktu kita masih berjuang, kita penuh dengan persoalan, kita penuh dengan masalah, kita penuh dengan banyak hal yang menyesakkan kehidupan kita. Dan kalau hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, saudara bisa punya pekerjaan yang cukup baik, saudara bisa punya kehidupan yang cukup baik hari ini. Jangan pernah lupa campur tangan Tuhan yang membawa saudara sampai hari ini. Jangan pernah lupakan saudara. Kalau saudara lupa akan hal itu yang membuat kita ini seringkali sulit untuk mengucap syukur. Kita susah untuk angkat tangan dan bilang Tuhan Engkau baik. Kenapa? Karena kita lupa tanpa Tuhan kita nggak ada loh seperti mana kita ada hari ini. Dengan segala pergumulan dan persoalan kita. Mungkin saudara masih di tengah-tengah persoalan hari ini. Tapi ingat, sekalipun saudara di tengah persoalan, saudara tetap terpelihara kan? Saudara tetap punya kesempatan kan? Saudara tetap punya waktu-waktu untuk saudara bisa menyembah dan menikmati kehidupan saudara. Bukankah semua itu adalah berkat dan campur tangan Tuhan? Itu yang dialami oleh Abraham, Ishak dan Yakub sekalipun mereka diserang. Mereka nggak kenal siapa yang ada di sekeliling mereka. Mereka berjalan kemana mereka nggak tahu. Mereka betul-betul bersandar kepada anugerah Tuhan dan pimpinan Tuhan. Mereka nggak pernah lupa kalau mereka sampai di satu titik yang baru. Itu karena campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, landasan kita untuk beribadah yang paling kuat itu adalah ucapan syukur. Tidak ada yang lain yang lebih baik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Selain itu, ucapan syukur. Jangan lupa bersyukur, saudara. Amin. Coba bilang kiri kananmu, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Haleluya. Saudara, kita perlu untuk mengingatkan diri kita dan sesama mari kita bersyukur pada Tuhan. Nah, kita melihat di situ itulah sejarah bagaimana umat pilihan Allah beribadah kepada Tuhan, mulai dari Adam, kemudian Abraham, Ishak dan Yakub. Dan bagian yang kedua kita melihat begini, bahwa setelah Yusuf yang memelihara bangsa Israel, keturunan Adam ini, keturunan Yakub ini ada di tanah Mesir. Setelah Yusuf mati, ratusan tahun kemudian kita masuk kepada masa yang tadi Pak Arifin sempat cerita zamannya Musa, saudara ya. Dan di zaman ini kita melihat bahwa dosa merubah hubungan, fellowship, penyembahan yang adalah fellowship itu menjadi sebuah perbudakan atau slavery. Ya. Kita lihat di sini saudara bahwa kerja paksa yang dijalani oleh bangsa Israel, kerja paksa yang dijalani oleh bangsa Israel di Mesir adalah gambaran dari kehidupan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kita baca sama-sama Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan. Saudara. Dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan. Dosa itu adalah sebuah perbudakan. Karena sejak Adam jatuh dalam dosa, saudara perhatikan ini. Sejak Adam jatuh dalam dosa, manusia tidak punya pilihan lain dalam hidupnya selain melakukan apa yang salah atau berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, kecenderungan hati manusia itu memang selalu melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Manusia bisa melakukan apa yang benar, tapi tidak bisa selamanya melakukan apa yang benar. Bapak Pendeta Erastus Sabdono pernah bilang begini, kita bisa menahan hidup kita 5 menit untuk berpikir yang baik, memikirkan semua yang indah, yang berkenan kepada Tuhan, memiliki keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. 5 menit kita bisa. Tapi 10 menit belum tentu. 15 menit apalagi. 1 hari pasti gak bisa. Karena apa? Karena kita ini memang semenjak gara-gara Adam jatuh dalam dosa, maut itu berkuasa dalam hidup kita.
Dosa itu berkuasa dalam hidup kita. Kecenderungan yang lahir dalam hati kita setiap kali menghadapi satu persoalan selalu bukan yang baik. Selalu berpusat pada siapa? Pada diri kita sendiri. Hal yang paling mudah kita bisa nilai gini. Waktu ada sesuatu yang nggak baik terjadi, yang pertama kali kita pikirkan apa? Apa yang mau Tuhan sampaikan? Atau apa yang bisa menyelamatkan kita dari situasi itu? Saudara, dosa membuat manusia itu sangat selfish, berpikir tentang dirinya sendiri. Kalau saudara melihat orang-orang yang sudah mengalami banyak proses dalam hidup mereka, saudara pasti pernah dengar kalimat ini. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saudara tahu maksud kalimat itu? Orang itu udah gak mikirin dirinya lagi. Yang dia pikirin bagaimana supaya orang yang ada di sekelilingnya, lebih banyak orang bisa mendapatkan yang terbaik. Saudara, untuk bisa sampai ke tahap itu bukan perlu waktu beberapa tahun, itu perlu waktu seumur hidup, saudara. Mother Teresa, kita melihat, Billy Graham, hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Mereka bisa sampai ke posisi itu, ke tahap itu. Karena mereka melewati satu perjalanan, mereka menyalipkan kedagingan mereka. Mereka benar-benar mengekang semua keinginan yang salah dalam hidup mereka. Dan itu dapat mereka lakukan karena mereka mengerti ini, bahwa dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan. Dosa adalah perbudakan yang memang lahir dalam hidup manusia karena Adam jatuh ke dalam dosa. Makanya di dalam ayat yang kita baca hari ini, dalam Keluaran 5 ayat 9 dikatakan begini. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Saudara perhatikan ya, kehidupan bangsa Israel di tanah Mesir waktu mereka kerja paksa itu adalah gambaran dari kehidupan kita di dalam dosa. Saudara, dosa itu membuat kehidupan kita menjadi keterikatan dengan segala sesuatu. Keterikatan itu atau addicted itu cara untuk kita lihat gini. Kalau sesuatu itu diambil dari kita ngamuk. Itu berarti kita udah addicted. Kalau sesuatu itu diambil dari kita, kenyamanan diambil dari kita dan kita ngamuk, berarti memang kita udah edik dengan kenyamanan. Handphone kalau kita udah edik sama handphone diambil, kita pasti ngamuk. Saudara masih ingat pernah terjadi, Meta itu pernah down selama beberapa jam. Nggak usah semua Meta lah, WhatsApp aja down. Nggak usah di semua negara, WhatsApp down di satu Malaysia selama 3 jam, itu yang ngamuk berapa juta orang, saudara. Instagram misalnya ya, Instagram itu error di seluruh Malaysia, itu yang ngamuk nggak tahu ada berapa juta orang. Saudara, dosa itu, saya nggak bilang Meta itu berdosa, tapi cara kita memperlakukan sosial media, cara kita memperlakukan hal-hal yang di dalam kehidupan kita, itu dapat menunjukkan kita ini edik atau enggak, kita ini ketergantungan atau enggak, kita ini sudah terjerumus ke dalam perbudakan seperti yang dialami bangsa Israel atau enggak. Dan saudara tahu bahwa kehidupan manusia yang belum mengenal Kristus itu mengalami apa seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kita nggak ada pilihan lain, kita nggak ada pilihan lain selain mengikuti apa yang dosa mau terjadi dalam, apa yang dosa mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, dosa adalah perbudakan, saudara, bukan sekedar perbuatan. Manusia tidak akan pernah mampu untuk menang melawan dosa, kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Manusia nggak akan pernah mampu menang melawan dosa kok, kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ada banyak keterikatan yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Kalau sosial media itu mungkin terlihat, tapi ada banyak orang, ya. Teman-teman, rekan-rekan muda di sini, ada berapa dari kita yang ketergantungan atau kita addicted atau kita terikat dengan dosa-dosa yang orang lain nggak tahu, dosa-dosa yang hanya kita sendiri yang tahu di tempat-tempat tersembunyi waktu kita melakukannya. Saudara, hal-hal seperti itu tidak akan pernah mampu kita selesaikan kalau kita tidak berjumpa dengan kasih Kristus yang memerdekakan kita. Untuk itulah Yesus datang, untuk melepaskan kehidupan kita dari perbudakan dosa. Penebusan mengembalikan manusia kepada penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, kalau kita melihat ketiga ayat ini, saudara ya, Kejadian pasal yang ke-8 ayat 1,
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka apa? Beribadah kepadaku. Saudara, jadi waktu Musa menghadap Firaun ini beberapa kali selalu ditolak kan. Kita semua tahu sampai ada tulah kesekian ya. Ada tulah yang Tuhan berikan, dan tulah yang terakhir yang pamungkas adalah kematian anak sulung. Saudara, Tuhan bilang sama Musa bilang sama Firaun, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah. Saudara tahu kata beribadah yang ada di ayat itu, kemudian kata pekerjaan yang ada di pasal 5 ayat 9 yang tadi kita baca, dan di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, itu semua menggunakan kata yang sama, yaitu kata abad, saudara. Kata abad itu artinya to work, to serve, to worship. Saudara, iblis itu berusaha membuat kita melihat penyembahan itu sebagai sebuah pekerjaan. Konotasinya atau korelasinya selalu menjadi beban buat kita. Iblis itu selalu membuat manusia itu melihat ibadah itu beban. Penyembahan itu beban. Sama seperti Firaun. Firaun itu gambaran dari iblis yang menguasai kehidupan manusia. Iblis selalu berusaha membuat kita itu melihat, ngapain sih kamu ibadah, itu beban tahu buat kamu. Ngapain kamu berdoa, itu beban buat kamu. Ngapain kamu baca Alkitab, itu beban buat kamu. Setan selalu mau kita berpikir itu beban. Dan dia memberi kita keterikatan kepada yang lain, supaya kita tidak berpikir bahwa ibadah itu sesuatu yang hakiki buat kita. Memang Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan. Tapi Kristus datang. Dia datang, kematian anak sulung, saudara, yang dialami oleh bangsa Mesir, oleh Firaun, itu adalah gambaran dari Yesus Kristus Tuhan yang darahnya dimeteraikan kepada setiap kita, sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Saudara, pembebasan dari Mesir, kemerdekaan yang dialami oleh bangsa Israel, waktu mereka keluar dari Mesir, itu juga adalah gambaran kehidupan kita. Memang kita masih hidup di dalam dunia, dan memang kita mungkin masih tinggal di dalam daging yang penuh dengan dosa ini. Tapi keinginan-keinginan kita, setiap kali ada keinginan dosa datang, kita selalu punya kesadaran begini, aku adalah umat yang ditebus Tuhan. Aku harusnya melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kata pekerjaan yang awalnya kita pikir beban itu, sekarang kita artikan dengan arti yang berbeda. To serve the Lord. To work for the Lord. Untuk bekerja bagi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, di sini kita ngerti bahwa memang penyembahan itu adalah panggilan buat setiap kita. Karena memang Tuhan mau kita mengusahakan, kita beribadah kepadanya, dan bukan bekerja menjadi beban. Ibadah itu bukan beban buat kita. Penyembahan itu harusnya menjadi kerinduan buat kita. Bahwa kita rindu untuk kita bisa berjumpa, berfellowship dengan Tuhan. Saudara, perhatikan apa yang iblis tawarkan buat manusia. Dia berikan manusia abad, itu pekerjaan. Tanpa hubungan, saudara. Hubungannya apa? Kalau kamu gak kerja, kamu mendapat hukuman. Saudara melihat itu yang iblis lakukan. Iblis taruh dalam pikiran manusia. Ya, kalau kamu gak bekerja, kalau kamu gak ibadah, kamu dihukum. Kalau kamu tidak melakukan ini, kalau kamu tidak taat perintah, kamu dihukum. Itu semua prinsip-prinsip yang diberikan iblis buat manusia. Kalau saudara melihat apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan minta buat Adam di Taman Eden, itu penuh dengan hubungan. Saudara baca Alkitab, saudara lihat Kejadian 1. Allah berjalan di Taman Eden. Allah datang mengunjungi Adam. Bukan Adam yang cari Tuhan. Tuhan yang datang cari Adam. Tuhan itu mau punya relation dengan setiap kita. Makanya dia kasih kita satu pekerjaan. Dia kasih kita satu, bahasa aslinya, abad untuk kita bisa hidup di hadapannya. Saudara, kita lihat bahwa korban Kristus ya, setan membuat kita menjadi budak dosa. Kristus datang menebus kita dari perbudakan dosa dan menjadikan kita penyembah-penyembah yang benar. Amin, saudara. Ada ayat yang luar biasa, Roma pasal yang kelima. Kita bacalah sama-sama Roma 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, 2, 3. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam.
Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa, telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Amin saudara, bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan, setiap kita bukan lagi budaknya dosa. Kita ini bukan lagi orang yang bekerja untuk dosa, tapi kita adalah orang yang melayani Tuhan. Saudara, di KLC tahun yang lalu kalau saya tidak salah, Pastor Roni Daud Simeon pernah membagikan ini buat kita semua. Dan saya ingin bagi ini buat saudara. Kita bisa diberhentikan dari job kita, pekerjaannya, job kita. Tapi kita tidak akan pernah bisa diberhentikan dari work kita, pekerjaan kita. Saudara, kata abad itu diartikan sebagai work, bukan job. Tuhan berikan kita itu work, saudara. Pekerjaan kita itu adalah beribadah kepada Tuhan. Dan itu berbicara tentang sesuatu yang kekal. Pekerjaan yang melekat dalam hidup kita, itu namanya work. Tapi job, kita bisa apply for a new job, kita bisa diberhentikan dari kantor kita bisa diberhentikan dari tempat pekerjaan kita, tapi work kita tetap berjalan. Saudara, jangan berkata begini, oh aku belum bekerja, makanya aku belum bisa jadi berkat buat orang-orang yang lebih banyak. No, siapa bilang kita harus masuk dalam satu perusahaan untuk jadi berkat? Kalau kita sadar kita punya work dari Tuhan untuk kita kerjakan, hidup kita pasti jadi berkat. Amin. Hidup kita pasti jadi berkat. Kita bisa diberhentikan kok dari job kita, tapi dari work kita, no. Selama kita tinggal di bumi, kita punya pekerjaan abadi, yaitu to work for the Lord, melayani Tuhan kita, saudara. Ya, beribadah dan berbakti menyembah kepada Tuhan itu bukan job, tapi itu adalah tugas kita sampai selama-lamanya, saudara. Work kita, penyembahan kita kepada Tuhan itu bukan hanya ada di bumi. Kalau saudara baca kitab Wahyu dikatakan apa? Bahkan malaikat-malaikat berseru kepada Tuhan, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita semua tahu bagaimana nanti waktu kita memerintah bersama dengan Kristus, kita ada di Yerusalem baru, yang kita lakukan apa? Kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena memang sejak awal itu yang Tuhan mau kita lakukan. Sejak manusia pertama diciptakan, itu yang Tuhan mau kita lakukan. Supaya dalam kehidupan kita menyembah Dia. Saudara, kita harus punya prinsip begini, kita harus punya mindset begini. Di dalam job kita melakukan work kita. Di dalam pekerjaan kita, di kantor, dimanapun Tuhan percayakan kita, di kampus kita, di sekolah kita, dimanapun Tuhan percayakan kita melakukan work kita. Apa work kita? Beribadah kepada Tuhan. Pujian yang kita nyanyikan tadi, hidup kita ini adalah sebuah penyembahan. Hidup kita ini penyembahan, bukan gereja adalah penyembahan, bukan nyanyian kita, bukan playlist di handphone kita penyembahan, tapi hidup kita ini adalah penyembahan. Waktu saudara melayani teman-temanmu di kantor, waktu saudara melayani orang-orang yang saudara layani di tempat pekerjaan saudara, waktu saudara melayani orang tua saudara, waktu saudara melayani teman-teman saudara, teman-teman rekan-rekan KGC, waktu teman-teman melayani kampus, kegiatan kampus, lakukan yang terbaik karena hidupmu adalah penyembahan. Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan karena hidupmu adalah penyembahan. Saudara cuci piring, saudara sapu lantai, saudara siapkan makanan. Ya, itu work yang Tuhan berikan, itu bukan job. Satu hari nanti saudara mungkin bisa diberhentikan dari pekerjaan. Sebagai apa? Analis, IT. Satu hari nanti saudara akan lepas dari semua itu. Tapi work yang Tuhan berikan buat saudara, mengabdi kepada Tuhan, itu selama-lamanya. Sampai pada kekekalan, itu menjadi tugas kita. Saya masih terbayang-bayang dengan pertanyaan dari Pastor Joel, salah satu pemimpin di Foursquare. Dia tanya gini, kalau semua yang ada dalam hidup kita hari ini diambil,
Semua pekerjaan kita, title kita semua diambil. Masihkah kita beribadah kepada Tuhan? Masihkah kita mempermuliakan Tuhan? Pertanyaan ini dalam sekali, saudara. Seringkali kita menyembah Tuhan hanya karena apa yang ada pada kita hari ini. Coba kalau semua nggak ada. Coba kalau semua nggak ada. Kita nggak bisa kemana-mana, kita hanya ada di rumah. Masihkah kita menyembah Tuhan? Masihkah kita beribadah dengan kesungguhan? Masihkah kita mengasihi Tuhan seperti waktu kita punya segala sesuatu? Masihkah kita melakukannya? Saudara, karena kita tidak diberikan job oleh Tuhan. Tapi kita diberikan work untuk kita sama-sama lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, dengan mempelajari hal ini, bahwa kita ditebus untuk kita menjadi penyembah yang benar. Ada 3 implikasi yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, mari kita lihat ibadah sebagai tempat atau saat kita untuk menyatakan ucapan syukur. Kemarin saya share di grup WhatsApp saudara yang ada di grup. Saudara, mari set up hati kita. Setiap kali kita mau ke gereja, kita set hati kita. Kita atur hati kita untuk bilang gini, hari Minggu saya mau ke gereja untuk membawa ucapan syukur. Yang lain nanti dulu, saudara. Saudara mau ketemu orang di gereja, iya pasti ketemu orang. Nggak mungkin ketemu yang lain. Kita semua orang di sini kan. Saudara pasti ketemu orang di gereja. Tapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama apa? Saya datang untuk membawa ucapan syukur. Itu set dari dalam. Dari hari Sabtu udah setting dalam hati. Saya datang bukan untuk yang lain, tapi untuk bawa ucapan syukur. Tuhan itu baik buat saya. Kalau saudara udah set hati saudara bawa ucapan syukur, apapun yang terjadi di hari Minggu, saudara pasti datang. Karena tujuan saudara bukan yang lain. Tujuan saudara adalah untuk membawa ucapan syukur. Kalau saudara datang, kalau saudara mau berikan persembahan, saudara mau menyatakan syukur melalui persembahan, persepuluhan, ya, it's a good thing. Saudara bisa lakukan itu. Tapi kalau saudara datang untuk menyembah Tuhan, angkat tangan, saudara beribadah, bawa ucapan syukur saudara buat Tuhan dengan pujian saudara, itu juga baik, saudara. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi yang pasti sejak awal setting hati kita bahwa ibadah adalah tempat untuk saya menyatakan ucapan syukur. Miliki ini dalam hidup kita setiap kali kita mau beribadah, taruh ini set dalam hati kita, aku mau besok hari Minggu aku mau bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, implikasinya adalah jangan beribadah dengan hati yang takut atau dengan keterpaksaan. Lihat diri kita sudah dibenarkan oleh Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita beribadah, saudara, jangan lihat lagi diri kita ini sebagai orang yang tertuduh. Jangan datang kayak orang yang habis dimarahin gitu, saudara ya. Ini anak saya, si Nana ini biasanya kalau habis dikasih tahu gitu ya, habis dimarahin dia kadang ini, nunduk gini terus ini ya, malu gitu ya. Cari ke tempat yang pojok-pojok gitu, saudara ya. Dan kayak punya rasa takut gitu ya, takut gitu. Kemudian kita bilang dia sini, kalau sini papa gendong, mama peluk gitu, saudara ya. Saudara, ditegur Tuhan itu biasa. Ya, pendisiplinan dari Tuhan itu biasa. Didisiplinkan oleh Tuhan itu bukan berarti dibenci Tuhan. Alkitab bilang begini, aku menghajar orang yang ku kasihi. Tuhan, kalau Tuhan masih tegur kita, bersyukur, berarti kita masih dikasihi Tuhan. Ya, dan kita semua di sini dikasihi Tuhan. Seringkali yang terjadi gini, kita kemakan hoax dari iblis yang bilang gini, kalau kamu mengalami ini, Tuhan gak sayang lagi sama kamu. Kata siapa? Saya udah pernah kasih tahu, saudara, untuk menjadikan kita anak-anaknya, dia rela mati di kayu salib. Masa sekarang setelah kita jadi anak-anaknya, dia udah mati buat kita bikin salah, kita jadi musuhnya lagi. Kan nggak logis ya, saudara ya. Secara manusia aja udah nggak logis, apalagi secara Alkitab itu sama sekali tidak benar. Saudara, waktu kita datang beribadah, datanglah dengan satu keyakinan bahwa di dalam Kristus saudara dibenarkan. Kebenaran saudara bukan karena apa yang saudara lakukan. Jangan berpikir bagaimana supaya kita jadi benar, karena nggak akan bisa. Bersyukurlah karena di dalam Kristus kita dibenarkan, dan beribadahlah dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Makanya waktu datang ibadah, saudara mau menyanyi, saudara angkat tangan, puji Tuhan.
buka suara kita, nyanyi, tinggikan Tuhan, muliakan Dia, saudara. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, ekspresikan syukur kita dalam ibadah melalui nyanyian, pujian, penyembahan, persembahan, ya. Dan ini bukan soal apa yang kita rasakan, saudara, ya. Saudara, untuk belajar ini tuh sulit memang. Tapi saya mau kasih tahu saudara begini, kalau kita dikendalikan oleh perasaan, kita itu akan jadi orang yang gampang terombang-ambingkan dengan keadaan yang ada di sekeliling kita. Nanti kalau tanggal-tanggal muda kayak gini ya, penyembahannya bagus sekali karena masih full kan, baru terima gitu ya. Tapi kalau udah masuk minggu-minggu ketiga, minggu keempat itu udah mulai redup biasanya, saudara ya. Dulu ada jokes kita itu lagu-lagu di awal-awal bulan minggu pertama itu masih apa, Allah itu baik, masih gitu ya. Masuk minggu kedua segala puji syukur gitu ya. Masuk minggu yang ketiga udah mulai gitu. Allahku kan memenuhi. Udah mulai mendekati. Jangan sampai kualitas pujian kita ditentukan oleh hal-hal yang seperti itu, saudara. Kalau saudara memuji Tuhan, ekspresikan cinta saudara. Bukan karena perasaan, tapi karena apa yang saudara alami dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi ini jadi berkat buat setiap kita. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara, mari renungkan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kita ditebus supaya kita bisa menyembah Dia. Kita ditebus supaya kita boleh kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan roti dan anggur untuk kita masuk dalam